teman-teman, kalau kita bicara mengenai mengolah data, justru kita membutuhkan yang namanya aplikasi untuk memudahkan kita mengolah data. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan sebuah aplikasi yang dapat membantu teman dalam mengolah data, yaitu aplikasi adalah RStudio. RStudio merupakan aplikasi yang dapat membantu teman untuk mempermudah dalam mengolah data, baik itu menggunakan dengan regresi linear sederhana atau segala macamnya. Saya akan memaparkan materi mengenai regresi linear berganda, di mana analisis regresi berganda adalah salah satu jenis statistika inferensia yang cukup sering digunakan oleh banyak orang. Pemanfaatan regresi berganda tidak hanya dalam skala kecil, melainkan ke skala yang lebih besar, seperti penerapan di data Badan Pusat Statistik yang tentu sangat membantu banyak pihak. Adapun yang pertama, statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif biasanya disajikan dalam penyusunan tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Ukuran pemusatan terdiri atas rata-rata, median, dan modus. Untuk ukuran penyebaran terdiri dari varian, simpangan baku, jangkauan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada statistika inferensia, di mana inferensia statistik mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data, untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data. Selanjutnya ada regresi linear berganda, di mana bentuk umum model regresi linear ganda dengan k variabel independen adalah y sama dengan beta 0 tambah beta 1 x1 tambah beta 2 x2 tambah seterusnya tambah beta k x3 tambah epsilon, di mana y adalah variabel dependen, x1, x2, seterusnya, dan xk adalah variabel-variabel independen. Epsilon adalah galat acak atau random error, dan beta 0, beta 1, seterusnya, dan beta k adalah parameter-parameter populasi yang nilainya tidak diketahui. Selanjutnya, uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik adalah uji yang dilakukan sebelum pemrosesan data regresi, baik sederhana atau berganda, agar persamaan yang dihasilkan memenuhi kaidah. Jika uji asumsi klasik tidak dilakukan sebelum pemrosesan data, persamaan yang dilakukan diragukan kemampuannya dalam menghasilkan prediksi yang akurat. Uji asumsi klasik terdiri dari yang pertama, uji linearitas. Uji linearitas merupakan uji yang digunakan untuk menyatakan apakah persamaan linear cocok digunakan pada data yang ada. Yang kedua, ada uji normalitas. Dalam melakukan perhitungan statistik, tentu data yang kita memiliki harus benar-benar mewakili populasi, sehingga hasil penelitian yang dibangun bisa digeneralisasikan pada populasi, dan sifat dari karakteristik populasi adalah berdistribusi normal. Yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas, di mana homoskedastisitas memiliki kebalikan, yaitu heteroskedastisitas, di mana pengertiannya yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Yang keempat, ada uji autokorelasi, di mana autokorelasi atau korelasi serial merupakan suatu kondisi di mana komponen variabel random error berkorelasi berdasarkan urutan waktu dalam data time series atau urutan ruang pada data cross section. Yang kelima, ada asumsi multikolinearitas, di mana hubungan linear antar variabel bebas disebut multikolinearitas. Hubungan tersebut tercipta karena adanya korelasi antar variabel bebas, di mana setiap ada perubahan pada suatu variabel bebas akan mengakibatkan variabel bebas lainnya berubah. Oleh karena itu, dalam membuat regresi berganda, variabel bebas yang baik adalah variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. Yang kelima, ada uji hipotesis, yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama uji simultan, di mana pada regresi linear berganda, uji hipotesis sangat berguna untuk mengukur kesesuaian model. Asumsi kenormalan residual tetap ada pada uji hipotesis ini. Uji signifikansi regresi diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara respon Y dengan tiap prediktor, yaitu X1, X2, seterusnya, dan XK. Yang kedua, ada uji parsial, di mana uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya.
Dalam regresi linear berganda, hal ini perlu digunakan karena tiap-tiap variabel independen memberi pengaruh yang berbeda dalam model. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu merupakan sebuah materi mengenai regresi linear berganda. Nah, dengan bagaimana kita menggunakan aplikasi RStudio pada materi ini akan menunjukkan pada video berikutnya. Yuk, saksikan. Baik, di sini kita akan mempraktikkan tutorial bagaimana cara kita menganalisis regresi linear berganda beserta cara kita menginterpretasikannya menggunakan RStudio. Nah, di sini saya telah menyajikan data di mana data yang saya gunakan adalah data pengaruh tingkat IQ dan motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Adapun variabel terikatnya yaitu hasil belajar mahasiswa saya labeli dengan HBM, kemudian variabel bebasnya itu ada tingkat IQ yang saya labeli dengan IQ dan juga motivasi yang saya labeli dengan motivasi. Nah, dan untuk N-nya sendiri itu berjumlah 15. Nah, bagaimana cara kita menganalisis menggunakan aplikasi RStudio? Maka langsung aja kita buka aplikasi yang sudah kita install pada laptop maupun desktop kita. Nah, karena saya sudah menyiapkan data sebelumnya, maka saya tidak perlu lagi menginput data secara manual pada aplikasi RStudio ini. Jadi saya langsung saja memanggil data yang sudah saya input dengan Microsoft Excel. Caranya itu dengan mengimport data. Nah, langkah-langkah untuk import data pada aplikasi RStudio ini cukup mudah. Teman-teman bisa lihat di sini ada tanda tabel. Langsung saja kita buka. Di dalamnya itu terdapat beberapa pilihan yaitu from Excel, from SPSS, from SAS, from Stata. Nah, karena data yang saya gunakan itu filenya dari Excel, maka saya pilih from Excel. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari file yang akan kita gunakan, maka kita klik browse, kemudian langsung saja kita pilih file yang kita gunakan. Saya menggunakan data regresi linear berganda. Kita klik dan juga kita klik open. Teman-teman dapat dilihat data preview yang muncul pada layar. Datanya ini sama seperti pada Excel tadi. Nah, yang harus kita pastikan di sini adalah first row dan S name ini harus aktif atau tercentang, dan juga open data viewer-nya itu juga harus aktif. Kemudian kita klik aja import. Maka data regresi linear berganda akan muncul pada aplikasi RStudio-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya menganalisis regresi linear berganda, kita klik file, new file, kemudian RScript. Kita di sini saya akan membuat namanya itu model berganda. Model berganda. Di sini kita beri tanda pemisah. Kemudian untuk regresi linear berganda sendiri itu pada aplikasi RStudio itu menggunakan perintah lm, kemudian buka kurung, masukkan variabel terikat yang kita labeli tadi dengan hasil belajar mahasiswa, kita labeli dengan HBM, kemudian kita beri tanda seperti ini, kemudian kita masukkan variabel bebasnya yaitu IQ dan juga ditambah dengan motivasi, koma, kita beri koma, dan juga kita masukkan nama filenya tadi, data regresi linear berganda. Oke. Selanjutnya kita klik summary.
kita masukkan, kita ketik model berganda. Oke, langsung saja kita run. Untuk yang pertama kita run, dan yang kedua juga kita run. Nah, saya coba untuk memperbesar. Adapun hasil yang ditunjukkan oleh aplikasi ini adalah yang pertama ada residual di mana memuat nilai min, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan juga max. Kemudian ada koefisien yaitu nilai UJT di mana apabila kita ingin mengambil keputusan secara parsial maka kita menggunakan UJT. Kemudian di sini juga ada kode signifikansi, kemudian ada R-square dan juga ada p-value. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu adalah uji simultan. Uji simultan itu dengan melihat nilai p-value-nya itu. Nah, di sini kita lihat nilai p-value yang kita peroleh yaitu 6,562 dikali 10 pangkat 8. Oh, maaf, sebelumnya kita sepakati bahwa nilai signifikan yang kita gunakan adalah 0,05. Nah, karena 6,562 dikali 10 pangkat minus dikali 10 pangkat 8 itu lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka H0 itu ditolak. Adapun kesimpulan yang kita peroleh adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor terhadap variabel respon secara simultan. Nah, yang kedua itu kita uji parsial. Nah, untuk pertama itu kita gunakan X1 ataupun IQ. Nah, di mana nilai p-value-nya itu 6,72 dikali 10 pangkat 6. Yang artinya nilai p-value itu lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Maka kesimpulan yang kita peroleh adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat IQ terhadap hasil belajar secara parsial. Nah, untuk X2 yaitu motivasi, di mana nilai p-value-nya itu adalah 0,118. P-value dari motivasi ini lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka H0 diterima. Maka kesimpulannya adalah bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap hasil belajar secara parsial. Nah, yang terakhir itu adalah koefisien determinasi. Kita lihat pada R-square ini nilainya itu adalah 0,9259, yang artinya variabel prediktor X1, X2 ataupun kita kenal dengan variabel bebasnya yaitu tingkat IQ dan juga motivasi mempengaruhi variabel respon yaitu hasil belajar mahasiswa sebesar 92,59%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Baik, sekian tutorial penggunaan aplikasi R-square dalam menganalisis regresi linear berganda. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.